Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar? Iya, tapi hormati orang lain juga. Ya, jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan, jawab, dan sebagainya. Masya Allah. Indah nggak? Indah, Pak. Ya, jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Toleransi itu tidak harus dimaknai dengan keseragaman, kesamaan, kemerataan, segala pemahaman atau berbagai hal. Toleransi itu ketika kita mampu menghormati orang lain tanpa mengganggu, tanpa merusak, kan? Hal-hal yang memang sedang dikerjakan atau bahkan diyakini oleh orang lain. Yang kita lakukan adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks keimanan apa yang kita peluk, apa yang kita anut dalam konsepsi agama. Misal saya sebagai Muslim, saya meyakini Islam yang paling benar. Ya kan? Untuk itulah saya memeluk Islam, saya beribadah sesuai tata aturan Islam. Dan memang seperti ini konsepsi agama. Ya, di Kristen misalnya, penganut Kristen meyakini Kristen yang benar. Di Hindu, penganutnya meyakini Hindu yang benar. Demikian di Buddha, di Konghucu, dan selain mereka. Ya kan? Jadi ini standar dalam dunia keyakinan itu. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya agama. Anda punya istri, saya punya istri. Anda meyakini istri Anda itu yang paling cocok, yang paling cantik, yang paling sesuai. Ya kan? Meskipun suami yang lain meyakini bahwa istri mereka yang paling ideal. Kan kita nggak bisa katakan, ini dalam rangka toleransi kerumah tanggaan, semua istri sama. Kan menuju pada peran yang sama, kan nggak bisa begitu. Iya kan? Iya. Nah, jadi ciri khas bentuk toleransi itu ketika saya memeluk Islam, ya, maka saya pun menghormati keyakinan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, kami meyakini apa yang kami peluk dan Anda meyakini apa yang Anda peluk. La ikraha fid din, enggak usah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Ya kan? Nah, tapi kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Kita menampilkan keindahan Islam itu yang disebut dengan dakwah. Islam di pekerjaan, Islam di rumah tangga, dalam bertutur, bersikap, berperilaku. Kalau mereka tanya, kita jelaskan. Nah, itu konsepsinya jelas di dalam Islam. Kita sebagai penganut Muslim ya. Jadi sebetulnya kita nggak punya masalah dengan toleransi. Ya, nggak punya persoalan. Jadi kalau saya seringkali berkata, ada orang yang mengajarkan tentang toleransi kepada Islam, itu terlalu tertinggal gitu. Karena orang Islam itu harusnya khatam tentang toleransi. Jadi kalau ada orang yang intoleran misalnya, ya sampai bertindak kasar atau melakukan kekerasan atau bahkan di luar batas kewajaran, ya. Kata Islam, jangan merusak tanaman saja, jangan rusak, kan? Apalagi menghancurkan rumah ibadah, ya, membom rumah ibadah, merusak dan sebagainya. Itu sudah ada nasnya, dilarang. Jadi apa yang dikerjakan itu bukan dalam konsep pemikiran agama, bukan. Itu penyimpangan dari agama. Yang jadi persoalan itu orang sering mengaitkan itu tuntunan dalam Islam, ya kan? Ini adalah semacam pemikiran dalam keagamaan, bukan pemikiran keagamaan, itu penyimpangan. Ya, dari konsepsi beragama. Jadi hal yang menyimpang yang harus diluruskan. Kan saya sering katakan, kalau pecinya itu bermasalah, jangan dipotong kepalanya. Tapi cari peci yang sesuai dengan ukuran kepala. Iya. Jelas ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi ini secara ide dasar atau konsepsi pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama itu sama, kan? Serupa, Tuhannya satu dan sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang tidak tepat. Ya, pernyataan yang tidak benar, selain juga bermasalah secara ide dasar, juga dalam konteks kebangsaan sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Ya, di undang-undang dasar kita kan kalau masih ingat di pasal 29 ayat yang kedua, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Jadi hak untuk beragama itu hak yang paling asasi, paling dasar yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Ya, jadi negara itu memberikan perlindungan kepada seseorang itu untuk memeluk agamanya, mendapatkan agamanya secara merdeka. Nggak boleh ada orang ganggu gitu kan. Baik ya? Nah, yang paling menarik itu kalimatnya jelas sekali, masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Artinya negara pun mengakui ada keyakinan-keyakinan yang berbeda yang dipilih oleh setiap penduduk berdasar keyakinan masing-masing.
Dan negara meyakini, menurut si fulan nih penduduk negara itu, ini agama yang benar A. Ya? Yang lainnya memeluk B, yang lain memeluk C. Jadi seseorang memeluk agama itu karena meyakini konsep keberagamaan yang dia peluk itu benar. Ya? Iya, iya. Nah, kalau dia mengatakan semuanya benar sama semua, nah, itu jadi gado-gado nanti. Ya? Nah, jadi tidak relevan juga gitu pasal 29 ayat 2 ini. Jadi di sini memberikan jaminan dan pengertian bahwa oh ini loh, negara menghargai konsep keyakinan setiap pemeluk agama yang meyakini bahwa ini agama ini yang benar menurut pemeluknya. Dan dijamin oleh negara keyakinannya itu. Bahkan dijamin bagaimana dia beribadah menurut kepercayaannya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya paham-paham semacam pluralisme, kan? Nah, dalam saat yang bersamaan ketika negara mengakui ini konsepsi beragama seperti ini, ya dengan keyakinan setiap pemeluknya datang satu keyakinan mengatakan nggak bisa begitu, semua sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Nah, ini sebetulnya secara konsepsi kalau kita gali lebih dalam itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara. Ya, jadi di Indonesia itu perkawinan antara nasionalisme ya dengan satu spirit keagamaan itu menyatu. Ya nggak bisa dipisahkan. Bahkan saya sering katakan Indonesia itu bukan negara agama. Tapi kehidupan berbangsa dan bernegara itu spiritnya bersumber dari dasar keagamaan. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ya kan? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu masuk dari segi konsepsi. Jadi kalau ada statement tertentu misalnya yang mengatakan seperti tadi, nah sebetulnya statement itu bermasalah. Seperti itu bermasalah. Jadi kalau yang seperti itu ya kalau udah tahu kita yang demikian bermasalah jangan terlalu serius juga. Jangan terlalu serius dalam arti ya anggap saja mungkin belum mengetahui gitu ya. Belum sampai kepada tipikal pemahaman demikian. Cuma kadang-kadang memang mengganggu, Ustaz. Jadi ada narasi-narasi bahwa kita muslim umpamanya, kita muslim seandainya kita berusaha untuk kafah, untuk belajar agama kita lebih jauh, itu akan menjadi intoleran. Jadi lebih kaku dengan perbedaan. Apakah harus begitu, Ustaz? Seperti Ustaz tadi singgung, itu sebagai penyimpangan agama sebetulnya, penyimpangan ajaran, pikiran. Bukan agama ya, itu betul. Penyimpangan cara berpikir. Betul. Saya kira tidak begitu juga ya. Jadi kita harus bersikap ya proporsional saja. Kalau kita sudah tahu ini salah, ya sudah, tinggalkan. Jangan banyak diviralkan. Terus berikan pemahaman yang benar sebagai solusi. Ya, untuk apa juga diramaikan. Cukup berikan pemahaman yang benar bahwa pendapat Anda ini keliru, kan? Dasarnya begini. Selesai kan? Boleh jadi orang memberikan statement itu, boleh jadi karena kurang informasi, kurang pengetahuan, cuma dapat informasi dari titik A, merasa sepertinya ini benar cara berpikirnya, padahal dibangun dari premis atau cara berpikir yang keliru. Betul. Jadi kita datang dengan pembanding. Jadi kan kalau ilmiah kita jawab dengan ilmiah lagi. Betul. Orang datang dengan pemikiran, masa ada orang menjawabnya dengan senjata, dengan pedang, dengan batu, dengan lemparan, kan tidak demikian. Orang datang dengan pernyataan, dijawab dengan pernyataan lagi. Orang datang dengan statement, dijawab dengan statement lagi. Orang datang dengan pemikiran, dijawab dengan pemikiran lagi. Dan di situ akan diuji. Itulah indahnya berislam. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu begini, kalau sudah jelas kita mendapati sesuatu yang menyimpang, tidak jelas, dan setelah dijelaskan masih bertahan dengan itu, tinggalkan. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa misalnya ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Jelas. Ya innallaha jami'al munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Ya? Apabila Anda mendengar, mengetahui, ya, atau ada berita-berita yang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, ya, baik itu yang sifatnya jelas, spesifik dalam konteks keimanan, atau bahkan hukum kauniyah, universal yang berlaku dalam konteks kehidupan dunia ini, ya, dalam konteks kehidupan misalnya ada yang mengatakan mencuri itu boleh, berzina itu boleh, gitu kan? Nah, ini kan bukan hanya bertentangan dengan nilai agama, ya, hukum kehidupan pun secara universal akan menolak itu, kan? Nolak kan? Nah, maka apa yang terjadi? Jangankan itu, orang yang mengolok-ngolok saja kata Al-Quran,
Ya, wa yustahza'u biha, engkau diolok-olok ya, dengan pakaianmu, penampilanmu misalnya, atau dengan perubahan sikapmu menjadi lebih baik, maka yang seperti itu abaikan saja. Tinggalkan, jangan sertai. Ya, innakum idzam mithluhum, kalau kita fasilitasi, berikan ruangnya, apalagi dibahas, stadium general diseminarkan dan sebagainya. Nanti lama-lama malah ada pengikutnya. Pada ikut salah gitu. Ya, indah kan? Islam tidak katakan celak dia, ejek dia, bully dia, tidak. Tapi cukup tinggalkan sampai dia merasa bahwa apa yang dia katakan keliru. Dengan perasaan itulah dia kembali kepada jalan yang benar. Saya tanya, ini pemikiran kalau hadir yang seperti ini, kalau Quran kan bukan pemikiran, ini firman Allah, gitu kan? Kalau Anda mendapatkan pemikiran manusia saja yang seperti ini, kira-kira bagus tidak? Iya. Nggak mungkin orang belajar agama malah lebih kaku atau malah lebih jelek dari ini. Saya katakan, kalau manusia saja mengatakan demikian, kita sedemikian rupa mengakuinya, bahkan mengagungkan konsepnya. Nah, ini datangnya dari Allah, pencipta kita semua. Al-Quran firman Allah, Al-Quran menerangkan sesuatu yang sangat indah sebagai pedoman kehidupan, maka sudah seharusnya wajib bagi kita itu ya bukan sekedar mengakui kemu'ajizatan, keistimewaan Al-Quran, tapi mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, jadi itu dari segi konsepsinya. Nah, kalau kita mau bahas segi sejarahnya juga, ini bisa kita lacak. Nah, jadi sebetulnya, Mas Klik ya, kalau saya ingin bawa ini ke dalam wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan, bahkan nanti dalam konteks keberagamaan. Ini kan masalah pluralisme agama, itu bersumber dari konflik sosial, politik, dan keagamaan yang terjadi di Eropa. Ya, di awal abad ke-17 ya, dari akhir 16 ke awal abad ke-17. Nah, di mana saat itu ada institusi keagamaan yang demikian dominan. Ya, menentukan kebenaran mutlak dalam setiap hajat kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu. Bahkan masuk dalam konteks pengetahuan. Artinya kalau bertentangan dengan institusi keagamaan ini, itu salah. Kalau bahasa kita sekarang bid'ah gitu. Dan itu bisa dihukumi sampai inkuisisi, sampai dieksekusi. Ya, sampai dibunuh gitu ya. Nah, untuk penghilangan nyawa. Ada yang tertekan seperti konsepnya Kopernikus misalnya. Ya, yang dengan dia bawa paham heliosentris, bahwa pusat dari semua di tata surya ini gitu kan. Itu adalah matahari. Kemudian pada saat itu diyakini adalah bumi dengan geosentris itu pada saat itu. Ada kan tertekan tuh secara psikologi sampai meninggalnya dan melahirkan murid-murid atau pemikir-pemikir setelahnya. Dan dahsyatnya apa? Ketika diikuti, maka keluar dekret nih. Ya, ini nggak benar, harus ikut institusi ini. Maka muncul yang tertekan seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan puncaknya Giordano Bruno, ya, yang dieksekusi itu pada bulan Februari tahun 1600, dibakar hidup-hidup itu karena meneruskan pemikirannya Kopernikus. Ya, bahkan nanti karyanya di tahun 1603 itu dimasukkan kepada indeks karya yang terlarang. Dari situlah kemudian muncul gerakan-gerakan di kalangan pemikir-pemikir di masa Enlightenment namanya, masa pencerahan di Eropa. Ya, khususnya di awal abad ke-18. Maka muncullah kemudian kekuatan rasionalisme dari pemikiran yang melahirkan paham yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme itu bawaannya apa? Kebebasan, ya, kemudian ditampilkan toleransi, bagus-bagus dia kalimatnya. Kebebasan, toleransi, dan persamaan. Apa yang kemudian dikembangkan persamaan itu dalam konteks keagamaan, persamaan dalam berkeyakinan beragama. Jadi sebetulnya persoalan pluralisme agama ini awalnya dalam masalah sosiopolitik, ya, dengan persoalan kalau istilah kerennya koeksistensi berkehidupan. Jadi tidak bisanya kita berdampingan secara bersamaan, secara sosiologis, ya, konteks interaksi sosial dengan orang di sekitaran kita, karena semua keputusan mutlak dari kebenaran, ya, ukuran-ukuran dasar kebenaran itu harus kembali kepada satu arah dalam segala hal. Jadi persoalannya bukan masalah ini keyakinan agama ini benar atau tidak, tapi belum ada konteks, satu konsepsi yang bisa mengatur hubungan sosial itu berlangsung secara harmoni. Maka muncullah paham liberalisme tadi, yang diantara turunannya, anak fikirnya itu pluralisme. Lantas dia berkembang, meluas, kan, dan sebagainya, sampai kemudian di awal abad ke-20, tahun 1912 tepatnya, lahir seorang bernama
John Hick. Ya, John Hick itu seorang teolog, filosof, juga agamawan yang dia mengembangkan kembali ya pola pluralisme agama ini yang tadi yang menjadi kegelisahan dan masalah di Eropa, dikembangkan, dia ekspor keluar. Dia ekspor ke tempat-tempat yang tidak punya masalah yang sama dengan Eropa saat itu. Ya, apa persoalannya? Buktinya di Islam damai-damai aja, nggak ada masalah. Saya beri contoh gini. Coba Anda cek saat kekuasaan Islam itu ada di Andalus misalnya, ya di Andalusia Spanyol sekarang 7 abad loh. Itu hidup berdampingan Islam, Kristen, Yahudi dan sebagainya. Kemudian saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin di Palestina dan seterusnya, itu berapa abad tinggal Yahudi, Kristen, Nasrani, ya, Yahudi, Islam, Kristen itu bisa menyatu bersamaan. Ya, di India pada saat itu bagaimana Muslim dengan Hindu juga bersatu baik dan sebagainya. Jadi nggak ada problem, termasuk apalagi di Nusantara. Betul. Ya, di Nusantara itu kan terkenal Nusantara Islam itu bagaimana tolerannya, baiknya, bahkan masuknya juga dengan damai, nggak ada peperangan, nggak ada pedang, nggak ada macam-macam ya. Adapun hal-hal yang terkait dengan peperangan kan itu konteks tahapan-tahapan yang terjadi dalam konteks sejarah pada saat itu, perang antar kerajaan, perang antar ini, perang. Justru agama datang itu untuk memberikan kedamaian. Ini tuh yang sering dipelintir tuh. Ya, Islam datang bawa pedang, Islam datang bawa ente, itu topik lain lah, kita bisa jelaskan. Justru Islam itu datang dengan rahmat. Termasuk bayangkan kalau di politik itu misalnya nggak ada agama, nggak ada peran Islam, wah sudah bisa bunuh-bunuhan itu. Karena nggak ada standar adab yang bisa memberikan rem ya dan batas kepada seorang itu untuk bersikap. Yang paling tinggi kan agama. Karena itu adalah apa yang dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau manusia kan dia bisa bikin konsepsi ini, konsepsi adab, konsepsi moral. Tapi kan persepsi manusia satu dengan yang lain bisa berubah. Tapi kalau Allah sang pencipta yang memberikan, maka harmoni akan tercipta dengan sesungguhnya. Jadi dari segi sejarah ini bermasalah. Ya, ini diekspor keluar. Jadi kalau ada yang berkata demikian lagi, Anda bisa sampaikan, mohon maaf Pak, Anda tertinggal gitu. Jadi sudah ada ya, di abad ke-16 gitu ya. Jadi sekarang sudah abad 21. Bapak tertinggal 5 abad. Jadi Anda mohon maaf ini pemikiran 5 abad yang lalu Pak, Bapak tertinggal. Atau kalau ada yang mengatakan demikian, maaf ya, ini masalah Eropa. Jadi jangan diimpor ke Indonesia. Tapi memang apa ya, memang sudah ditanamkan bahwa modern itu identik dengan kebebasan, dan norma itu membatasi yang akan berkembang gitu. Nah, agama ini kan isinya norma. Ini yang menjadi masalah. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang menganggap bahwa agama yang itu membatasi. Padahal menurut Ustadz tadi, mungkin koreksi kalau saya salah, bahwa agama itu bukan membatasi, tapi malah memberi guidance untuk berkembang lebih baik. Menurut Ustadz gimana, Ustadz? Yang pertama, statement Anda itu perlu diuji juga. Apakah modern itu identik dengan kebebasan? Ya, mungkin kan sekarang kalau ya mungkin saya itu juga. Ya. Jadi kita bisa ukur bahwa saat masa-masa keemasan Islam dengan tingkat modernitas yang sangat unggul, sangat luar biasa. Apa yang disebut kebebasan itu justru nggak ada kebebasan mutlak. Ya, bahkan sampai sekarang pun nggak ada yang mutlak, pasti terikat. Ya, sekarang kalau semua bebas melakukan apapun, nggak ada pengikatnya, ya kita nggak bisa menyoal semua tindakan manusia. Iya, itu dia. Ya sekarang ada orang mencuri, terus mau disoal, loh katanya bebas, kenapa saya dilarang? Ada orang bikin hoax, kemudian ditangkap, katanya bebas, kenapa saya dilarang? Jadi memang nggak pernah ada kebebasan mutlak ya, selalu ada pengikatnya. Dan pengikat itu yang menjadikan kehidupan itu lebih harmoni. Di antara tingkat tertinggi yang mengikat kebebasan itu supaya tidak melewati batas-batas. Semua yang melewati batas itu kan berlebihan. Semua yang berlebihan itu membahayakan. Dan agama datang itu untuk mengeluarkan kita dari sisi yang berbahaya kepada keadaan yang tentram dan aman. Tingkat tertinggi yang mengikat itu agama. Ya, karena gini, kalau kita lihat anatomi manusia itu kan ada tubuh fisikal, jasmani, ada akal, aklani, rasionalitas, kemudian ada roh spiritual. Oke, baik. Semua ini kan butuh asupan, ya, yang membuat dia kuat, sekaligus pengikatnya supaya tidak berlebihan yang menjadikan dia melemah.
Ya, misal jasmani tubuh kita butuh makanan, butuh minuman, tapi kan diikat dengan batasan, nggak semua mesti dimakan. Iya, Ya, betul. Anda makanan kesukaan apa misalnya? Durian. Ya, durian bagi Anda enak, tapi kalau Anda makan durian satu baskom kan jadi masalah gitu. Makanya ada ikatan kan? Betul, betul. Ya, cinta juga ada ikatan, ikatan cinta gitu. Jadi semua tuh ada batasnya gitu. Ikatan Jadi cinta sinetron kan kita, akad Bang. gitu kan. Kalau nggak diikat orang bebas nanti zina Iya, apa iya, kan harus diikat gitu dengan Betul. akad ya. Nah, Betul. jadi selalu ada batasan. Akal, pikiran sama saja. Itu makanya pengetahuan. Tapi kan nggak semua ilmu itu dipelajari. Ya, karena bisa berbahaya bagi akal. Karena ilmu sihir apa mau belajar? Ilmu copet, ilmu mencuri kan nggak dipelajari gitu yang demikian itu. Ya, kita belajar sesuatu yang benar, yang terukur, yang bermaslahat bagi kehidupan kita. Ada manfaat yang bisa kita raih. Nah, kemudian roh juga kan perlu ada makanannya, ada nutrisinya. Apa nutrisi makanan bagi roh? Karena roh itu miliknya Sang Pencipta. Ya, yas'alunaka 'anir roh, qulir rohu min amri rabbi. Quran surah 17 ayat 85. Ingat mereka bertanya kepadamu tentang esensi hakikat roh. Katakan roh itu urusannya Allah. Ya, miliknya Allah. Karena itu Tuhan yang tahu, Allah yang tahu kebutuhannya. Maka dikirimkan agama. Ya, karena roh itu sumber dasar yang paling pokok, dia yang menggerakkan akal, dia yang menggerakkan fisik. Ini kalau nggak ada roh nggak bisa bergerak nih. Manusia kalau nggak ada rohnya itu kan meninggal. Ya, kalau ada roh dengan akal nggak ada jasadnya, ya itu gentayangan. Dan kalau ada roh ada fisiknya, nggak ada akalnya itu kan hewan, ya kan? Nah, karena itu diturunkan, diberikan konsepsi keberagamaan, diberikan agama untuk membimbing roh supaya bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan akal, ya dalam beraktivitas yang positif dalam kehidupan. Yeah. Jadi agama pada akhirnya ya memberikan sebuah konsepsi berkehidupan, guidance tadi, pedoman hidup yang mencakup kebutuhan roh sebagai dasar, fisik kebutuhan luar, dan akal yang menjadi pengikat antara roh dengan fisik. Jadi di agama itu akan ditemukan, kalau konsepsi agama itu benar, akan ditemukan tuntunan untuk roh, supaya roh itu tenang dalam konsepsi ibadah spiritual. Di Islam ada sholat, gitu kan? Yeah. Ada zakat, ya kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada umrah, ada haji, dan sebagainya. Ada bimbingan untuk fisik, bagaimana fisik itu beraktivitas. Makanya di Islam itu ada makanan yang dibolehkan, begini cara mencarinya. Ada makanan yang dilarang. Haram itu kan seakar dengan kata hormat. Jadi diharamkan itu sebetulnya bukan untuk menjadikan seseorang itu sulit mendapatkan akses tertentu, bukan. Tapi untuk menjaga kehormatan kita. Kenapa Anda diharamkan berzina? Karena zina itu meruntuhkan kehormatan Anda. Kenapa Anda nggak boleh korupsi? Karena korupsi itu bisa merendahkan kehormatan Anda. Makanya hukumnya haram. Kenapa makanan ini haram? Karena ini bisa merendahkan kehormatan fisik Anda. Kehormatan akal Anda. Anda minum minuman yang diharamkan. Bermasalah untuk akal Anda. Kehormatan Anda jadi rendah. Jadi persoalan gitu. Ya, perilaku Anda jadi tidak terukur. Nah, ini yang saya maksudkan kalau kita kembali kepada tadi. Nah, agama datang sebagai pengikat. Ya, isinya ada dogma, ada norma, ada panduan-panduan kehidupan. Jadi kalau kita masih berakal, dalam tanda petik ya, dan akal yang masih sehat gitu kan, bisa berpikir dengan jernih, kita tidak melihat agama ini sebagai penghambat. Itu pengarah. Betul, betul. Pengarah. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah berpikirnya bebas, sebetulnya nggak bebas juga. Dia menjadikan nafsunya sebagai pengikatnya. Iya. Ya, afara'aita alladzi man ittakhadha ilahahu hawa? Apa engkau pernah menyaksikan seseorang yang menjadikan nafsunya menjadi kendali bagi dirinya? Betul. Jadi dia nggak bisa bebas dari keterikatan. Ya, mereka sudah memilih berarti satu ya dengan. Jadi paham-paham semacam relativitas, bukan yang di fisika ya. Iya. Kan ada relativitas hukum fisika Einstein itu, IMC kuadrat gitu kan. Nah, bukan yang itu. Relativitas dalam pemikiran. Jadi semua serba relatif. Iya. Ya, itu bahaya itu. Bahaya. Itu kan pemikiran Anda aja di Islam begitu kan masih relatif. Nah, itu dia. Wah, itu bahaya. Saya mau menanya tadi sebetulnya itu satu. Itu kan bahasa Anda saja. Jadi sebetulnya nggak ada relatif mutlak itu. Kalau semua relatif, jadi ukuran kebenarannya apa? Saya kebayang ya kalau ada di persidangan, tiba-tiba misalnya majelis hakim memutuskan terdakwa Anda divonis bersalah, dihukum sekian-sekian. Lalu dia berkata, majelis hakim yang mulia, itu kan persepsi Anda saja, masih relatif. Menurut saya nggak begitu. Jadi masalah. Ya karena semua agama ini mungkin pemikirannya saja. Semua agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu.
Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Gimana kita mensikapi kalau Baik, gini Mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Ya kan? Oke. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Silahkan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur 2 lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Saya sebagai Muslim, ya, dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur. Kapan saya mesti sholat? Panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah. Bukan rekayasa manusia. Bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Langsung dari Tuhan. Nih Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini. Diatur. Diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa. Kenapa tangannya begini. Kenapa bacaannya ini. Artinya apa. Hikmahnya apa. Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana. Apa dampak sholat kepada kehidupan. Turun banyak ayat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah ini yang menjadikan kita yakin sebagai Muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain, punya konsepsi sendiri. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagamaan. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini, ya benar sebagai agama kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan, ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan, misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya harus beda, 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini, setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi di Quran surah ke-47 Muhammad ayat yang ke-19 kata Allah fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain? Kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi muslim, syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu, menuhankan Allah. Ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid, fikul akbar.
Nah, jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan. Dan aspek ketuhanan yang paling pokok. Ya kan? Iya. Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial yang beda kan? Ya, betul. Nah, itu yang menjadikan Anda, saya, kita melihat yang spesial ini bagi saya, konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Ya, menentukan ketuhanan jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang dipertuhankan selain saya. Ya, maka sembah saya. Nah, saya mencari, saya membandingkan, melihat dengan keyakinan lain, saya temukan yang paling jelas. Tidak ambigu, tidak susah dipahami sebagai muslim ya. Ya, dan saat yang bersamaan ketika kita meyakini Allah pun sebagai Tuhan, memeluk Islam, beribadah dalam Islam, saat yang bersamaan tetap diminta oleh Al-Qur'an la ikraha fid din, enggak boleh paksa orang. Betul. Indah enggak? Iya, indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar? Iya, tapi hormati orang lain juga. Ya, jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan, jawab, dan sebagainya. Masya Allah. Indah nggak? Indah, Pak. Ya, jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda.